pada awal tahun 2025, Angkatan Laut Iran secara resmi menugaskan kapal induk pertamanya, Iris Shahid Bagheri. Dengan langkah ini, Iran masuk klub eksklusif negara yang bisa mengerahkan kapal perang raksasa dan memproyeksikan kekuatan jauh dari perbatasannya. Secara teori, ini terdengar seperti peningkatan besar. Pada kenyataannya, Shahid Bagheri bahkan nyaris tidak memenuhi syarat sebagai kapal induk sejati dan akan kesulitan bertahan hanya dalam hitungan detik dalam konfrontasi apapun dengan Angkatan Laut alias Silalas. Ada 5 alasan utama untuk hal ini. Yang pertama, sangat sederhana. Shahid Bagheri bukanlah kapal induk yang dibangun khusus. Kapal itu sebenarnya kapal kontainer yang sudah diubah. Kapal itu awalnya bernama Peririn, sebuah kapal kontainer asal Korea Selatan yang dibuat oleh HD Hyundai Heavy Industries pada tahun 2000. Kapal ini, seperti kapal kontainer lain, selama bertahun-tahun digunakan untuk mengangkut banyak barang ke seluruh dunia. Namun pada akhirnya, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran memutuskan untuk mengubah kapal ini menjadi kapal induk militer. Sedikit demi sedikit, selama beberapa tahun, mereka membangun dek penerbangan miring sambil mempertahankan sebagian besar struktur atas kapal kontainer aslinya. Di satu sisi, ini adalah cara yang cukup kreatif dan hemat biaya untuk membangun sebuah kapal induk. Kapal sebesar dan sekuat ini biasanya hanya dimiliki militer terbesar dan terkaya dunia. Satu-satunya negara yang memiliki kapal induk berskala penuh, misalnya, adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, India, Prancis, dan Italia. Semua negara tersebut, kecuali Italia, masuk dalam 10 besar negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia. Negara-negara seperti Korea Selatan, Brasil, Australia, dan Turki juga memiliki kapal induk berskala lebih kecil. Namun mereka juga mengeluarkan dana yang relatif besar untuk kekuatan militer mereka. Anggaran militer Iran lebih rendah dibandingkan semua negara yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga mereka harus mencari cara untuk berhemat dimanapun bisa, bahkan jika itu berarti harus mengambil jalan pintas dan menentang beberapa kelaziman dalam prosesnya. Itulah sebabnya, daripada membangun kapal induk baru yang dirancang khusus dari awal, Iran memutuskan untuk menggunakan kapal kontainer sebagai dasar, sehingga menghemat biaya yang tak terhitung jumlahnya dalam desain, pengembangan, dan produksi. Sayangnya, keputusan itu juga menimbulkan banyak masalah, karena selain sama-sama merupakan kapal besar, kapal kontainer dan kapal induk sangatlah berbeda. Kapal induk terbaik dirancang dengan sangat teliti. Setiap detail direncanakan dan dihitung dengan cermat. Setiap lapisan, setiap komponen, dan setiap sistem merupakan bagian dari keseluruhan struktur. Hasilnya bukan hanya kapal terbesar, tetapi juga kapal paling tangguh yang pernah ada di dunia, dengan kemampuan ofensif dan defensif yang luar biasa serta teknologi mutakhir. Shahid Bagheri sangat jauh berbeda dari jenis kapal induk seperti itu. Bahkan, ketika gambar pertamanya muncul, banyak ahli mencatat betapa miripnya kapal itu dengan HMS Furious, kapal induk Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dioperasikan lebih dari 1 abad lalu selama Perang Dunia Pertama. Para analis juga membandingkan Shahid Bagheri dengan kapal induk lain dari beberapa dekade lalu yang juga dibuat dengan mengonversi kapal yang sudah ada sebelumnya. Seperti HMS Audacity, kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris lainnya yang awalnya adalah kapal dagang Jerman, kemudian diubah menjadi kapal induk dan tenggelam hanya beberapa bulan setelah dioperasikan. Itu tidak berarti mustahil untuk membuat kapal induk yang layak dari dasar kapal kontainer atau kapal dagang. Berbagai angkatan militer telah menggunakan teknik ini selama bertahun-tahun, termasuk Amerika Serikat. Tetapi di era modern, hampir semua kapal induk dibangun dari awal. Kenapa? Karena seperti yang ditemukan oleh Iran, meskipun mungkin menjadi pilihan yang lebih terjangkau, mengubah kapal kontainer menjadi kapal induk adalah tantangan yang cukup berat. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah membangun dek penerbangan dan landasan pacu. Superstruktur kontainer lama membentang di seluruh lebar kapal, dan Iran memutuskan membiarkannya agar menghemat waktu dan uang. Namun itu berarti
mereka tidak bisa membangun konfigurasi dek penerbangan datar konvensional karena memang tidak ada cukup ruang yang tersedia. Sebagai gantinya, mereka harus membuat dek penerbangan yang sedikit miring dan landasan pacu bersudut agar tersedia cukup ruang bagi pesawat untuk lepas landas dan mendarat. Selain itu, landasan pacu yang panjangnya sekitar 590 kaki atau 180 meter secara keseluruhan sangat sempit sehingga memberikan sedikit sekali ruang toleransi bagi pilot saat mendaratkan pesawat mereka di kapal induk. Jika sudut mereka meleset sedikit saja, mereka bisa saja menabrak bangunan superstruktur dan menyebabkan kerusakan serius. Berkat hal ini, Shahid Bagheri terlihat dan terasa seperti kapal yang seperti monster Frankenstein, sebuah tiruan samar dari kapal induk yang dirakit dengan cara-cara yang tidak biasa dan tidak jelas. Ini sudah jadi meme di kalangan analis militer, banyak yang mempertanyakan apakah kapal ini layak disebut kapal induk. Hal ini membawa kita ke kelemahan besar kedua dari Shahid Bagheri, yaitu kemampuan kapal induknya. Memang, kapal induk berskala penuh sesuai dengan namanya dan mampu membawa banyak pesawat yang beragam. Sebagai contoh, kapal induk terbesar dan terbaik milik ASELASA seperti USS Gerald Ford, yang merupakan kapal induk terbesar yang pernah ada dan kapal perang terbesar yang pernah dibangun, dapat membawa lebih dari 75 pesawat sekaligus. Itu termasuk jet tempur serang terdepan di dunia seperti FA-18 Super Hornet dan F-35 Lightning II, helikopter seperti SH-60 Seahawk dan C-2 Greyhound, pesawat perang elektronik seperti IE-18G Growler, serta sistem peringatan dini udara seperti I-2D Hawkeye. Kapal induk sejati adalah pangkalan udara portabel dengan dek penerbangan luas, hanggar besar, dan landasan pacu panjang untuk lepas landas, serta pendaratan berbagai pesawat dengan aman. Kapal induk memungkinkan negara pengendalinya menempatkan kekuatan udara di hampir semua lokasi dan mengatur operasi besar jauh dari tanah air. Iris Shahid Bagheri tidak berada di kelas yang sama. Kapal ini tidak memiliki ruang atau landasan pacu yang cukup untuk mendukung pendaratan dan lepas landas sebagian besar pesawat, termasuk jet tempur. Akibatnya, kapal ini sebenarnya hanya berguna untuk membawa helikopter dan kendaraan udara tak berawak, UAV, yang juga dikenal sebagai drone. Memang, gambar yang dirilis oleh pejabat Iran dari kapal tersebut telah menunjukkan setidaknya 3 varian drone di atas kapal, bersama dengan 4 helikopter. Meskipun detailnya masih minim, para analis percaya bahwa kapal induk ini bisa digunakan untuk mengangkut berbagai drone bersayap tetap seperti Shahed 129, Gaza atau Kaman 22. Kapal ini juga cocok untuk meluncurkan drone VTOL yang bisa lepas landas dan mendarat vertikal, serta drone ketinggian menengah dan daya tahan lama. Drone bertenaga jet kemungkinan juga ditempatkan di kapal induk seperti ini, bersama helikopter dengan berbagai peran dan perlengkapan. Para ahli memperkirakan kapal ini dapat dijadikan basis serangan drone kamikaze jarak jauh ke target musuh. Namun, hampir pasti kapal ini tidak akan kompatibel dengan jet, pembom, atau pesawat perang elektronik konvensional jenis apapun. Sekali lagi, ini sebenarnya tidak selalu merupakan hal yang buruk. Kapal induk drone dan helikopter tetap lebih baik daripada tidak memiliki kapal induk sama sekali, dan drone sudah pasti akan memainkan peran yang semakin besar dalam peperangan modern di masa mendatang. Itu sebabnya negara-negara lain juga aktif mengeksplorasi kapal induk ringkas seperti ini untuk mengangkut pasukan drone ke seluruh dunia. Turki, misalnya, meluncurkan TCJ Anadolu yang juga dikenal sebagai Sea Monster Laut Hitam pada tahun 2023. Anadolu adalah kapal serbu amfibi yang dirancang untuk membawa sejumlah besar drone ke laut dan memiliki berbagai teknologi serta spesifikasi teknis yang mengesankan di dalamnya. Kapal seperti ini memang sangat berguna, tetapi hanya sampai batas tertentu. Tanpa kemampuan untuk membawa jet dan pesawat lainnya, Shahid Bagheri tidak akan pernah bisa menandingi kegunaan dan nilai dari kapal induk seperti USS Gerald Ford. Kapal ini
tidak akan pernah bisa digunakan untuk operasi besar yang kompleks seperti yang biasanya dilakukan oleh kapal dengan ukuran dan skala sebesar ini. Kapal ini juga tak bisa menimbulkan rasa takut sebesar kapal induk asli dengan kelompok serang terintegrasi bagi musuh-musuh Iran. Sebelum kita bahas kelemahan fatal kapal induk Iran berikutnya, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show untuk wawasan seperti ini. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Masalah besar ketiga dengan Shahid Bagheri adalah kemampuan pertahanannya. Bukan hanya tidak mampu menandingi kekuatan ofensif kapal induk sejati, tapi juga tidak sekuat itu dalam hal ketahanan. Bukan berarti kapal ini tanpa persenjataan dan pertahanan. Pejabat Iran telah mengungkapkan bahwa kapal ini dilengkapi dengan berbagai rudal, termasuk 8 rudal anti kapal jelajah dan 8 lagi rudal serbaguna Khausa 222. Selain itu, kapal ini memiliki turret dengan meriam otomatis 30 mm serta beberapa senapan Gatling di atas kapal. Kepala Angkatan Laut Iran juga menyatakan bahwa kapal ini memiliki teknologi intelijen sinyal dan penyadapan elektromagnetik pasif serta kemampuan untuk mengerahkan kapal selam drone jarak jauh guna mempertahankan diri di perairan yang berbahaya. Perlu dicatat bahwa pejabat Iran memang memiliki rekam jejak dalam membesar-besarkan inovasi militer mereka, seringkali tanpa bukti nyata untuk mendukung klaim mereka. Karena itu, kita harus merespons pernyataan mereka dengan skeptis. Meskipun begitu, ada cukup data yang menunjukkan bahwa Shahid Bagheri setidaknya memiliki kemampuan untuk menyerang balik kapal atau pesawat musuh yang mungkin ditemuinya. Namun, kapasitas pertahanannya masih jauh dibandingkan dengan kapal induk terbaik di dunia. Gerald Ford, misalnya, menggunakan sistem pertahanan berlapis yang dirancang khusus, termasuk radar canggih dan perangkat perang elektronik untuk mendeteksi dan mengganggu ancaman di sekitarnya. Dikombinasikan dengan beberapa sistem rudal terdepan di dunia, senjata MK-15 Phalanx CIWS berpemandu radar, dan beberapa sistem senapan mesin canggih. Selain itu, karena kapal induk yang lebih besar dan lebih canggih seperti ini mampu membawa sejumlah besar jet tempur, pesawat serang elektronik, mereka memiliki begitu banyak cara berbeda untuk mempertahankan diri, sehingga kemungkinan menyerang kapal induk menjadi tugas yang hampir mustahil bagi kekuatan lawan manapun. Terlebih lagi, karena hampir semua kapal induk modern dirancang dan dibangun dari awal. Biasanya, mereka dilengkapi dengan perlindungan lapis baja canggih dari atas hingga bawah, bersama dengan sistem redundansi dan pemulihan untuk mengatasi jika terjadi kerusakan. Shahid Bagheri tidak memiliki semua itu karena, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kapal ini hanyalah kapal induk hasil konversi. Dan kapal kargo, meskipun kuat, tidak memiliki benteng berstandar militer, lapisan baja lambung yang diperkuat, atau jaringan pertahanan berlapis yang sepenuhnya terintegrasi. Meski telah ditingkatkan oleh Iran, kapal ini tetap sangat rentan rusak dan bisa hancur akibat senjata anti kapal modern. Jika dihadapkan dengan kekuatan militer serius seperti Amerika Serikat misalnya, kapal induk seperti ini tidak lebih dari sekadar umpan meriam. Pasukan Amerika Serikat secara teori bisa melancarkan serangan rudal secara besar-besaran, misalnya menembakkan berbagai rudal dari darat, udara, laut, bahkan dari bawah air dengan bantuan kapal selam. Untuk mengalahkan pertahanan terbatas, Shahid Bagheri merusak lambungnya yang rapuh dan menenggelamkannya ke dasar laut hanya dalam hitungan menit. Kelemahan lain dari Shahid Bagheri terkait dengan kelemahan umum di Angkatan Laut Iran, yaitu fakta bahwa Iran memang tidak memiliki kekuatan laut yang cukup untuk membentuk kelompok tempur kapal induk yang layak. Amerika Serikat dan kekuatan militer lainnya biasanya mengerahkan kapal induk sebagai kekuatan utama dalam kelompok tempur, didampingi oleh berbagai kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam, dan kapal pendukung lainnya untuk menyediakan berbagai opsi pertahanan dan serangan. Angkatan laut kecil dengan kapal induk tetap bisa menjaga perlindungan berlapis dengan menggabungkan kapal induk, kapal, dan pesawat lain. Sayangnya bagi Iran, minim bukti bahwa Angkatan Laut Republik Islam Iran dapat mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk kelompok serang atau pengawalan seperti ini.
Mereka tidak punya kekuatan besar untuk melakukannya. Tanpa kapal perusak sungguhan dan hanya sedikit fregat, korvet, serta kapal patroli. Sekali lagi, hal ini sangat membatasi aplikasi praktis dan daya tahan Shahid Bagheri. Militer yang jauh lebih kuat seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dengan percaya diri mengirim kapal induk mereka dalam operasi jarak jauh hingga ratusan atau bahkan ribuan mil dari tanah air. Mereka yakin kapal perang ini aman bukan hanya karena pertahanannya, tapi juga perlindungan dari kapal, kapal selam, dan pesawat dalam kelompok serang besar mereka. Ini memungkinkan mereka memproyeksikan kekuatan ke banyak tempat. Namun, dengan hanya satu kapal induk yang kurang memadai dan penguatan minim, Iran tak bisa bersaing. Sebaliknya, kapal induk lebih berperan sebagai pendukung, bukan pemimpin kelompok serang. Kapal itu tidak akan banyak berguna jika Iran ingin membangun superioritas udara atas musuh, misalnya, atau melakukan misi serangan presisi jarak jauh, atau bahkan mendukung operasi tempur ekspedisi yang berkelanjutan di luar perairan asalnya. Kelemahan kelima dan terakhir Shahid Bagheri adalah spesifikasinya jauh lebih terbatas dibanding kapal induk modern. Banyak kapal induk saat ini mampu melaju dengan kecepatan 30 knot atau lebih, yaitu sekitar 34,5 mil per jam. Gerald Ford misalnya termasuk sedikit kapal induk yang mampu melewati kecepatan ini. Shahid Bagheri sementara itu hanya memiliki kecepatan maksimum yang rendah, yaitu 22 knot atau 25 mil per jam. Itu menjadi masalah karena beberapa alasan. Artinya, jika Bagheri harus berpindah posisi untuk menghindari ancaman atau keluar dari perairan berbahaya, waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama dibanding kapal induk lain. Hal itu memberikan lebih banyak waktu bagi pasukan musuh untuk menargetkannya dan berpotensi menghancurkannya. Dan karena bergerak sangat lambat, rudal dan pembom juga lebih mudah mengunci sasarannya. Kecepatan lambat kapal induk ini membuat perjalanan jauh untuk operasi militer memakan waktu lebih lama, memberi musuh waktu lebih banyak untuk memahami situasi dan mempersiapkan pertahanan. Singkatnya, jauh lebih sulit untuk mengejutkan musuh atau beroperasi secara cepat dan responsif ketika Anda menggunakan kapal yang sangat lambat seperti ini. Dan bukan hanya kecepatan yang menjadi masalah bagi Shahid Bagheri. Sebagian besar kapal induk terbaik kini dilengkapi radar tercanggih, perangkat peperangan elektronik terintegrasi, dan sistem komando untuk mendukung integrasi dengan pasukan jaringan serta berperan sebagai pusat komando operasi kompleks. Hanya sedikit fitur ini yang diamati atau diverifikasi pada Bagheri. Kapal ini dilengkapi teknologi radar dan sistem intelijen sinyal (CGINT), namun dibanding kapal induk Amerika, Tiongkok, dan lainnya, desain dan kemampuannya terlihat hampir primitif. Meskipun demikian, Bagheri bukanlah tambahan yang tidak berharga bagi Angkatan Laut Iran. Kapal induk, bahkan yang relatif kecil dan sederhana seperti ini, adalah kapal yang sangat berharga. Sangat sedikit militer yang memilikinya, dan Iran telah masuk ke dalam klub eksklusif dengan berhasil membangun kapal induknya sendiri. Dan meskipun kapal ini mungkin memiliki nilai yang kecil untuk situasi peperangan laut intensitas tinggi, masih banyak cara di mana pasukan Iran dapat mengambil manfaat dari tambahan ini dalam persenjataan mereka. Dengan berat 41.000 ton dan panjang lebih dari 780 kaki atau 240 meter, kapal ini jauh dari kata kecil. Dan kapal ini tentu saja cukup besar dan cukup kuat untuk setidaknya mengintimidasi pasukan yang lebih kecil dan lebih lemah, sekaligus memperluas proyeksi kekuatan Iran di seluruh kawasan Timur Tengah. Pejabat Iran juga mengklaim bahwa Bagheri memiliki jangkauan operasional hingga 22.000 mil laut atau 41.000 kilometer yang memungkinkan kehadiran dan operasi hingga 1 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Mungkin ada perbedaan antara klaim Iran soal kemampuan Bagheri dan kenyataannya, namun kapal ini tetap besar, penuh persenjataan, dan sangat berguna untuk serangan drone atau helikopter ke wilayah pesisir.
Dengan investasi Iran di teknologi drone, mereka bisa membuat drone yang lebih besar, lebih baik, dan lebih cerdas di masa depan. Semua itu bisa dirancang dengan mempertimbangkan Bagheri, membuka peluang baru untuk berbagai jenis operasi pangkalan drone, baik di dekat maupun jauh dari wilayah Iran. Secara keseluruhan, kapal induk ini memiliki nilai tersendiri. Namun, banyak kelemahannya yang tidak bisa diremehkan. Kapal ini tidak punya kemampuan ofensif atau defensif sebanding dengan kapal induk terbaik dunia, bahkan jauh di bawahnya. Kapal induk helikopter, seperti yang dimiliki oleh negara-negara seperti Jepang, Prancis, Korea Selatan, dan Australia, masih jauh lebih kuat, serbaguna, dan lebih sulit untuk dikalahkan dibandingkan Bagheri. Desainnya memang memiliki cacat bawaan, kapasitasnya saat ini dan di masa depan terbatas, dan Iran juga hampir tidak memiliki pengalaman dalam merawat kapal sebesar ini. Pasukan negara itu harus belajar dan beradaptasi dengan cepat dan efisien jika mereka ingin memiliki harapan untuk memaksimalkan sistem senjata raksasa ini. Karena alasan-alasan ini, dan masih banyak lagi, kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat tentu tidak akan terlalu khawatir tentang Shahid Bagheri. Mereka akan menanggapinya dengan serius, memahami kerusakan yang bisa ditimbulkan, dan ancaman yang mungkin muncul di masa depan, tetapi mereka tidak punya alasan nyata untuk takut terhadapnya. Cukup satu serangan rudal terencana atau serangan kapal selam untuk mengirim bongkahan logam ini ke dalaman lautan. Dan jika Iran sampai mencoba menggunakan Bagheri melawan Angkatan Laut Al-Elas, kapal itu akan dengan cepat hancur di bawah kekuatan senjata Amerika dan keunggulan strategis mereka. Sayangnya bagi Iran, Angkatan Lautnya secara umum jauh lebih kecil dan lemah dibandingkan Angkatan Laut alias, serta hampir tak mampu menggores kelompok kapal induk Amerika yang terorganisir. Singkatnya, jika Iran berpikir bahwa Bagheri akan menimbulkan ketakutan pada musuh-musuhnya, maka jelas mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Sekarang, Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kemungkinan perang antara IS dan Iran akan berlangsung melalui video analisis kami dari jam ke jam. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana superioritas udara Amerika mampu menghancurkan seluruh sistem pertahanan udara Iran hanya dalam hitungan menit saat operasi Midnight Hammer pada Juni 2025. Dan untuk analisis militer yang lebih mendalam, serta laporan berita terbaru, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran kami dan aktifkan notifikasi hari ini.